Selamat siang Bu Indah. Selamat siang. Bagaimana kabarnya Bu? Sehat. Iya. Apa gimana? Sehat juga Bu. Oke. Nah, Bu, pada kesempatan ini Hmm. mohon untuk menyempatkan waktu sebentar sekitar beberapa menit. Dimana tujuan saya datang ke FIB ini adalah untuk coaching perihal kegiatan observasi pembelajaran. Oke. Ada waktu dekat ya? Iya. Ada. Kita bisa diskusi 10 sampai 30 menit ke depan untuk kegiatan perencanaan Iya. observasi pembelajaran ya Pak Yanto ya. Iya. Betul. Oke, Pak Yanto sehat ya? Sehat. Sehat. Ya. Pak Yanto, kita mulai aja ya. Jadi apa nih yang Pak Yanto inginkan dari hasil perbincangan kita di perencanaan atau persiapan kegiatan observasi pembelajaran? Jadi kalau dari saya Bu, yang saya inginkan ataupun hasil yang saya dapatkan dari kegiatan coaching kita pada siang hari ini adalah arahan atau supaya kegiatan langkah-langkah kegiatan observasi saya di kelas itu nanti bisa ada gambaran seperti apa Bu, dari awal sampai akhir seperti apa langkah-langkahnya, dan hasil yang ingin dicapai itu nanti pas belajar observasi itu gambarannya sudah didapat seperti itu. Ya, jadi ke langkah-langkahnya ya. Nah, langkah-langkahnya. Kegiatan awal, inti, penutup begitu ya. Iya. Oke. Ya, Ibu mau tahu dulu nih indikator yang dipilih, indikator di praktik pengelolaan kinerjanya apa? Kalau tidak salah indikatornya itu tentang pembelajaran, instruksi pembelajaran. Oh, instruksi. Pembelajaran yang interaktif. Oh, pembelajaran interaktif. Karena tahun kemarin itu instruksi pembelajaran, sekarang saya ambil yang pembelajaran yang interaktif. Jadi pembelajaran interaktif ya. Jadi yang itu pengen dapat nih informasi untuk meningkatkan instruksi pembelajaran yang interaktif ya. Iya betul. Dalam pembelajaran di kelas berapa? Rencana saya itu nanti pas observasi itu saya di kelas 8. Topiknya tentang apa? Topiknya tentang persiapan kemerdekaan Indonesia, khususnya itu nanti tentang lembaga BPIPKI. Oh, udah merdeka ya? Ini Oh, tentang topiknya. sejarah. Oke. Nah, Pak Yanto, apa ukuran keberhasilan itu dulu untuk topik yang dari yang mau ditingkatkannya tadi? Nah, kalau ukuran keberhasilannya kan kalau topiknya tadi tentang pembelajaran yang interaktif. Nah, kalau menurut saya ukuran keberhasilannya itu yang saya hadirkan nantinya, yang akan saya lakukan nanti itu mampu memberikan pembelajaran yang interaktif, terus siswanya juga ikut menikmatinya nanti, menikmati pembelajaran yang interaktif itu, dan hasilnya juga nanti itu mungkin bisa untuk asesmennya itu bisa meningkatkan hasil peserta didik. Oh, berarti yang Guna tangkap pembelajaran interaktif itu ada interaktif antara guru dan peserta didik, kemudian ada kontribusi di dalam pembelajaran, dan juga dapat dilihat dari hasil belajar atau asesmennya. Oke. Ya, pasti ada hal yang sudah disiapkan ya untuk agar itu berhasil gitu. Nah, sejauh ini apa saja hal yang sudah disiapkan? Nah, jadi terkhusus untuk persiapan untuk menunjang keberhasilan pas observasi nanti itu gambaran sebenarnya sudah ada. Mana yang pertama itu nanti saya akan menyiapkan modul ajar dan juga nanti LKPD, nanti rencananya nanti pas observasi itu saya akan membagi peserta didik ke dalam beberapa kelompok. Nah, di tugas awalnya nanti itu saya akan memberikan link video YouTube nanti tentang sejarah pembentukan BPIPKI. Nanti mereka akan saya minta untuk menonton video itu, terus menuliskannya di LKPD yang saya sediakan ini ke kelompok. Nah, setelah itu nanti waktu itu selesai, rencana saya nanti biasanya kalau saya kerja diskusi saya akan minta peserta didik perwakilan kelompok itu presentasi ke depan. Tetapi kalau ini nanti saya akan menilainya atau mengetahui apakah mereka memang sudah paham dengan kerja diskusi melalui nanti itu saya akan berikan tulis melalui aplikasi Kahoot. Itu untuk kerja diskusinya, apakah mereka memang sudah benar paham atau belum. Nanti setelah itu baru nanti ada pembahasan
pembahasan untuk penutupnya nanti. Tetapi sebelum penutup itu untuk mengetahui pengetahuan per individu, mungkin nanti saya akan memberikan soal itu per individunya melalui aplikasi Quizzes. Oh, Quizzes ya. Berarti yang sudah disiapkan tadi yang pertama adalah metode pembelajarannya ya, dengan strategi diantaranya ada pemanfaatan teknologi gitu ya, ada explore di YouTube, akses gitu ya, sesuai eksplorasi gitu ya. Kemudian asesmennya ada Kahoot, di informatifnya tadi yang dilihat dulu ya, kemudian yang pertama juga kayak itu di asesmen lain menggunakan Quizzes begitu ya. Nah, betul. Oke, berarti yang perlu disiapkan hal yang lain ada lagi misalnya di kegiatan awal peserta didik seperti apa? Kalau di kegiatan awal ini karena ini pembelajaran interaktif terus indikatornya itu sebenarnya itu di awal itu saya harus menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang bisa menstimulasi peserta didik supaya nanti ketika saya berikan pertanyaan itu dalam kita diskusi nanti mereka aktif. Harapannya sebenarnya dari tujuan ini selain peserta didik aktif di dalam diskusi, mereka juga diharapkan berpikir kritis. Nanti pertanyaannya itu di dalam LKPD itu saya bikin pertanyaan open mind gitu nanti. Ketika membuka wawasan mereka nanti untuk meluangkan apa imajinasi mereka tentang dari yang mereka tonton, dari yang mereka baca nanti. Jadi yang YouTube tadi itu dari kegiatan awal atau di kegiatan inti? Di kegiatan inti. Oh, sudah di inti. Jadi kalau di awal untuk observasi awal dan mengakhir itu seperti apa? Kalau di awal yang saya siapkan itu masih dalam sebatas ada seksi nanti, ada seksi lalu menjelaskan langkah-langkah apa nanti yang akan kita laksanakan di kegiatan ini. Kalau di kegiatan awal. Oh iya, gitu ya. Iya. Oke. Nah, Pak Ko, kalau di yang sudah disampaikan tadi ya, agar tercapai nih tujuan kemudian langkah-langkah yang tadi diharapkan Pak Yanto itu dilakukan gitu ya, inklusi pembelajaran dan pembelajaran interaktif, maka apa nih yang menjadi kira-kira yang menjadi tantangan dalam persiapan merencanakan? Yang pertama itu dalam tahap perencanaan. Tantangannya ada beberapa kalau saya mana mungkin perlu juga nanti karena belum tidak terlalu paham atau belum terlalu sering menggunakan aplikasi Kahoot sama Google Chrome ini, walaupun sudah pernah, tapi kan pasti kedepannya selalu mengubah dinamis, selalu mengubah. Mungkin nanti akan belajar lagi mungkin dari sumber-sumber lainnya nanti bagaimana pemanfaatannya yang di masa sekarang. Terus itu dari perencanaan, mungkin pelaksananya nanti pas pelaksanaannya itu nanti pasti karena ini berbau teknologi pasti akan menggunakan alat teknologi. Kemungkinan nanti tantangan itu dari peserta didik mungkin ada beberapa yang belum atau tidak memiliki handphone atau memiliki handphone tetapi tidak memiliki data, karena kan ini pasti membutuhkan akses internetnya. Iya. Itu paling nanti tantangannya. Itu ya tantangannya di pelaksanaan gitu ya. Nah, alih-alih dengan tantangan yang sudah disebutkan, berarti perlu dong dukungan atau diskusi lebih lanjut dari tim, rekan guru gitu. Itu Pak Yanto lebih kesiapan itu dukungan atau diskusi lebih lanjut ke siapa? Kalau itu pasti ya diskusi dengan rekan sejawat pasti nanti dengan sebuah guru lah nanti kita masukkan ke, tapi kan dari sebuah guru kita seleksi lagi nanti mana kira-kira yang pas betul untuk kita terapkan di pas pembelajaran masing-masing. Siapa nih yang pasti gitu? Kalau pasti mungkin yang pertama yang ahli IT lah, seperti mungkin Pak Hamdi. Oh gitu. Oke, jadi sharingnya ke Pandi ya. Iya. Caranya kapan Mas sharing untuk itu? Kalau sempat hari Senin kayaknya. Senin ya. Kan kita nanti observasinya kan bukan di hari Senin ya. Hari Kamis. Hari Kamis Ada ada jeda waktu ya. Oke. Oh ya, jika ada hal yang lain yang perlu Pak Yanto ya dukungan dari Bunda ya silakan ya, atau diskusi lebih lanjut ya silakan. Oke, yang Bunda dapat juga dari sesi ini juga banyak hal ya. Pak Yanto juga sudah menemukan hal strategi untuk keberhasilan.
Sementara ini persiapan nih, kalau skala 1 sampai 5. Di skala berapa nih persiapannya? Antara 3 sama 2 kayak. Oh, 2. 2,5. Oh, 2. Oh iya, satu lagi Bu, sepertinya nanti juga saya perlu berkolaborasi dengan wali kelas 8A. Sudah saya akan tanyakan ada berapa siswa di kelas beliau yang belum punya handphone. Karena nanti rencananya yang tidak punya handphone pas asesmen terakhir nanti, pas asesmen individu itu yang punya handphone akan menggunakan aplikasi Quizzes. Terus yang tidak punya handphone nanti akan saya berikan untuk KPD manual nanti. Mungkin mereka akan menjawab di kertas manual. Atau misalnya di sekolah bisa memanfaatkan yang ada seperti pelajaran informatikamu, ada laptop, ada orbit. Kalau memang mau digunakan dan perlu, silakan. Iya. Ya kan? Bisa juga nanti bisa untuk membantu lah nanti. Nanti kita tanyakan berapa kira-kira yang punya handphone, berapa yang tidak, biar di hari yang kita persiapkan untuk laptop sama orbit. Kita kan punya laptop 25 ya kan? Memang jika memang kondisinya sensitif tidak mungkin jauh ya kan. Oke, nah itu kita ada di sesi akhir nih ya. Ibu mau menggali kembali terkait tujuan yang tadi disampaikan di awal. Apa nih insight atau kesimpulan yang bisa Ibu dapatkan, sudah didapatkan gitu ya dari sesi percakapan ini? Yang saya dapatkan dari sesi percakapan coaching siang hari ini Bu, mulai dari perencanaannya tadi, saya akan menyiapkan bahan ajarnya. Saya juga terlebih dahulu akan berdiskusi dengan guru lainnya, berdiskusi dengan wali kelas yang akan saya observasi. Itu salah satunya. Terus itu dari perencanaan dan untuk pelaksanaan tadi saya sudah sedikit menyampaikan kepadanya bagaimana bahwa nanti di kegiatan inti itu saya akan menggunakan beberapa aplikasi yang berbau teknologi. Yang pertama nanti link YouTube, aplikasi Kahoot, dan yang terakhir pas asesmen terakhir nanti itu kan individunya menggunakan aplikasi khusus. Oke, berarti kayak itu juga memanfaatkan teknologi di dalam ruang kelas ya, yang adaptif ya. Oke, kalau begitu semoga berhasil dan Ibu juga akan meluangkan waktu lebih lanjut sebelum hari Kamis, sebelum perencanaan. Barangkali Pak Yanto butuh dukungan Ibu dan butuh diskusi lebih lanjut. Gitu ya. Sehat terus dan tetap semangat. Sukses untuk observasinya nanti. Ya, semoga. Oke. Terima kasih Bu atas waktu dan kesempatan. Sama-sama.